Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarono Bakar. Oke, pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah public speaking yang dikirim oleh Bapak pada minggu kedua. Nah, langsung saja biar tidak terlalu lama untuk videonya. Nah, public speaking adalah komunikasi lisan yang dilakukan di depan umum Nah, lalu menurut dokumen ini ada 3 tujuan utama public speaking. Yang pertama, memberikan informasi. Nah, public speaking itu bisa memberikan informasi, harus bisa memberikan informasi. Yang kedua, mempengaruhi atau membujuk audiens. Kenapa harus bisa mempengaruhi atau membujuk audiens? Supaya si audiens bisa mendengar kita dengan enak dan terhibur. Nah, dan yang ketiga itu menghibur. Kesebut sebelumnya. Dan yang ketiga itu menghibur. Nah, dalam prosesnya terdapat 4 unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu pembicara, pesan yang disampaikan, audiens sebagai penerima, dan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Konsep dasar ini menjadi fondasi untuk memahami public speaking secara menyeluruh. Lalu dokumen yang dikirim Bapak juga membagi jenis-jenis public speaking berdasarkan tujuan dan format. Berdasarkan tujuan ada beberapa jenis yang disebutkan. Pertama, informatif, yaitu menyampaikan informasi faktual kepada audiens. Dan yang kedua, persuasif, yang bertujuan mempengaruhi keyakinan atau mendorong audiens untuk bertindak. Ketiga, hiburan, yang fokus pada memberikan kesenangan kepada pendengar. Selain itu, ada pula argumentatif, yang berisi argumen untuk mendukung atau menentang suatu pandangan. Sayangnya, dokumen tampak tidak lengkap karena ada penggunaan kata demonstration yang berulang kali sebanyak ratusan kali tanpa penjelasan lebih lanjut. Mungkin akibat kesalahan teknis saat dokumen dipindah, ya namanya juga human ya guys ya. Nah, sementara itu berdasarkan format public speaking bisa berbentuk pidato, yaitu presentasi formal di depan umum, presentasi yang menyampaikan informasi, bantuan visual, ceramah yang bertujuan memberikan pengetahuan atau nasihat, debat yang melibatkan argumen pro dan kontra, serta interview yang berupa sesi tanya jawab dengan seseorang. Pembagian ini menunjukkan bahwa public speaking bisa disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Etika menjadi bagian penting dalam public speaking. Dan dokumen ini yang dikirim oleh Bapak ini menyoroti beberapa prinsip dasar yang harus dipegang. Pertama, kejujuran, yaitu menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Yang kedua, keadilan, artinya pembicara harus bersikap adil dan tidak memihak secara tidak wajar. Selain itu, ada pula penekanan untuk menghindari plagiarisme. Meskipun bagian ini tidak dijelaskan secara mendalam dalam dokumen, etika lainnya adalah menghormati audiens, ya, yang bisa dilakukan melalui bahasa tubuh seperti kontak mata, ya, yang baik, dan senyum, menggunakan bahasa sopan dan yang mudah dipahami tanpa jargon berlebihan, menghargai pendapat audiens dengan mendengarkan pertanyaan mereka secara sabar, serta mengelola waktu dengan baik agar materi tersampaikan sesuai alokasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya review dari materi yang Bapak kirim pada minggu kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.